gilingan padi ngeliling coy. Tuh gilingan padi. Sawah. Sekarang ini lagi di Nagari Koto Tengah. Sebelum memasuki Mage, kita di Nagari Koto Tengah dulu nih. Padi lupo jorang yang lumui tumbuh di janjang. Tabang kalai sawah jo ladang maratok kabau di kandang. Padi lupo jorang yang padi lupo jorang yang wah, ini tahu nggak lo? Nggak apa? Apaan tuh Ben? Padi lupa men. Ya, susah. Padi lupo jorang, lupo itu di dandang dan di danjang. Terbengkalai sawah jo ladang maratok kabau di nangis kerbau di kandang. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa bahagia. Aduh. Musik. Ini kita menuju ke Nagari Mage. Bukit Barisan di depan kita, berbaris bukit Barisan tuh sampai ke Aceh ya? Iya. Sawah menghampar, sepandang mata memandang betapa kayanya Indonesia. Damai, indah, hijau, sejuk. Kok tega gitu kalau ada yang bikin rusuh. Cobalah ke desa-desa. Kalau kebanyakan di kota besar, sumpah, hati panas, hawa panas, yang dikejar materi terus. Simpang 3 dari Mage. Di masjid yang kemarin 2 hari yang lalu Ustaz Somad di masjid ini nih. Di mana? Oh, itu Masjid Tawakal Surau Batsamin. Ke Surau di Masjid Tawakal tuh. Di sini Ustaz Somad pernah ceramah di sini. Halo guys, hari ini aku lagi di makam. Ya, di Pusaru, kalau orang Jawa bilang Pusaru, di makam kakeknya si Zaid ini, mertua saya. Ngomong agak kesedap, biasa, agak sedih. Wajar lah, karena mertua saya tuh Haji Nasrullah, mertua yang baik. Ini keluarga besarnya semua. Cantik saya. Cantik saya nih. Kita sekarang ke rumah Gadang, rumah Bagonjong, rumah mertua Babe. Yang tadi ke makamnya, ini rumah si rumah yang udah 100 tahun lebih. Wih.
BA kok masuk. Ini kok buat Ini kan yang kemarin, yang dulu. Ini rumah Bagonjong namanya. Rumah Bagonjong itu rumah gadang, rumah induk. Yang seperti tadi Babe jelasin, rumah induk itu dihuni oleh anak-anak gadis, ya, anak-anak gadis. Jadi semua dapat kamar. Kalau bujang, kalau dakil balik, dia nggak dapat kamar. Jadi dia kalau adat istiadat dari Minangkabau itu, dia tidur di surau. Sampai dia besar, dia ngaji di sekolah. Makanya banyak orang Padang itu merantau. Nah, jadi kalau orang Padang tuh masuknya tuh di darah ibu, dari ibu keturunan gitu. Turunan ibu. Nah ini rumah mertua, nah usianya udah kurang lebih 100 tahun lebih lah, 100 tahun lebih, karena lama dan dia kayu-kayunya juga dibuat dari hutan-hutan ya, kayu kuat. Kalau kata di Jakarta kan kamper apa. Ini bukan kayu jati sih, tapi dia juga ada tata caranya, cara ngambil kayu untuk bikin fondasi ini dari hutan. Boleh dilihat, susah dicari ke rumah gadang ini berkali. Motif ukirannya juga ini asli. Dia pakai pasak, pakai paku, pasak kayu sama kayu. Sabrek. Jangan lupa sabreknya, biar panjang. Jangan lupa bahagia. Babe mau ke dalam gue. Siap deh. Kita udah di dalam rumah gadang, ya. Nanti Babe kasih tahu tiap-tiap kamar yang dihuni kalau pada masa adat istiadat itu anak-anak gadis. Ini kelihatan foto-foto itu. Foto zaman dulu, ini ada Madang, ada Patuo maksudnya, ada Bung Hatta. Ini Madang, nih kakaknya mertua nih. Kolonel terakhir dimakamkan di Kalibata. Ini bini aneh nih. Ini bini aneh nih, ini mertua perempuan. Ini bini aneh masih pik. Dia nggak tahu nih pas udah gadis jodohnya sama gue nih. Masih pik. Ini banyak tokoh-tokoh nih, Ibu Nelly, ada Malik. Ibu Nelly, ada Malik. Ini ada Bung Hatta juga tuh. Sri Adi Swagama. Kakaknya Bintang Pamungkas. Bung Hatta nih. Di sebelahnya Bung Hatta. Ini yang Babe kasih contoh kayak kamarnya. Pintu keluar itu lumbung padi. Ini lumbung padi ya guys. Lumbung padi. Jadi hasil panen disimpan di situ. Ini jendela biasanya anak gadis. Udara terbuka semua. Yang inilah yang diambil dari kayu hutan. Ambil 100 tahun lebih. Pemikiran. Buset. Jangan pakai yang listrik. Ini 10 orang begini. Buset. Panjat pinang bos. Ukiran itu banyak di atas. Iya boy, bagus banget ya. Mahal ini. Tuh. Nah, seperti inilah yang anak gadis dulu, Po Indun, Po Reme. Nah, itu udah pada kawin di Jakarta. Bentar sini. Nah, ini kan nih kamar-kamar anak gadisnya. Ini satu. Ini dihuni oleh anak-anak gadis. Tapi kalau yang sudah menikah, biasanya dibawa sama suaminya. Karena banyak yang kosong, karena rata-rata udah pada dibawa suaminya. Ini masih zaman dulu semua. Jadi kayak gitu ya. Ini Babe sama keluarga besar Babe nih. Ini ibu mertua.
adat Basandi Sarak Basandi kita Bogo. Kalau orang anak Minangkabau merantau, tanah dipijak, langit dijunjung. Artinya, di mana kamu berada, hormatilah adat istiadat setempat. Rancak sana, jangan lupa bahagia.